Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Sulastri dengan NIM 240301020506. Yang terhormat, Ibu Dian Metarianti, Esos MSI, selaku dosen mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan analisis pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Shopee Indonesia, dampak terhadap organisasi, karyawan, insentif, dan pengendalian keuangan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester Sistem Pengendalian Manajemen kelas AK 704. Latar belakang keputusan PHK di Shopee Indonesia. Pada tahun 2022 dan 2023, Shopee Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal sebagai langkah untuk menekankan biaya dan mengoptimalisasikan efisiensi operasional. Nah, di tengah ketidakpastian ekonomi global. Nah, langkah ini adalah bagian dari strategi untuk mempertahankan profitabilitas jangka pendek dengan memotong biaya, terutama biaya tenaga kerja yang signifikan dalam operasional perusahaan e-commerce besar. Saya menganalisis menggunakan materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Ini yang relevan yaitu mengenai pengendalian strategi yang telah saya pelajari begitu. Untuk hasil analisisnya, saya buatkan dalam tabel begitu. Pengendalian strategi. Keputusan PHK massal ini sejalan dengan kebutuhan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis di tengah tantangan ekonomi global. Nah, pengendalian strategi ini juga penting untuk memastikan bahwa meskipun dihadapkan dengan ketidakpastian eksternal, perusahaan tetap berfokus pada tujuan jangka panjang. Nah, PHK massal dapat dilihat sebagai upaya perusahaan untuk tetap kompetitif dalam kondisi yang penuh tekanan. Untuk analisis kasusnya, keputusan PHK dilakukan untuk mengurangi beban biaya yang tetap besar. Namun, langkah ini dapat mengarah pada berkurangnya kapabilitas sumber daya manusia yang sangat penting untuk inovasi dan pelayanan pelanggan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap daya saing Shopee Indonesia di pasar yang sangat kompetitif. Begitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak PHK terhadap organisasi dan karyawan. Saya menganalisis juga menggunakan materi yang telah saya pelajari mengenai perbaikan masalah miopia. Nah, jadi PHK massal di Shopee Indonesia ini menyebabkan perubahan signifikan dalam struktur organisasi dengan pengurangan jumlah karyawan di berbagai divisi. Dampaknya juga menyentuh produktivitas dan kesejahteraan karyawan yang tersisa, yang harus menangani beban kerja yang lebih besar. Ini adalah contoh dari perbaikan masalah miopia dalam pengambilan keputusan, begitu. Di mana keputusan jangka pendek itu mengurangi biaya operasional, dapat menyebabkan masalah jangka panjang seperti penurunan semangat dan motivasi karyawan, gitu. Nah, perbaikan masalah miopia, organisasi terkadang lebih fokus pada efisiensi jangka pendek dengan mengorbankan masalah jangka panjang, seperti penurunan moral dan kepercayaan karyawan begitu. Nah, berikut merupakan analisis dampak terhadap organisasi dan karyawan. Untuk aspek struktur organisasi memiliki dua dampak. Ada dampak positif dan negatif. Struktur organisasi, dampak positifnya penyederhanaan struktur mempercepat pengambilan keputusan. Dampak negatifnya pengurangan tenaga kerja menyebabkan kekosongan peran penting. Untuk beban kerja, efisiensi dalam pengelolaan tugas. Dampak negatifnya peningkatan tekanan dan stres pada karyawan yang tersisa. Untuk aspek motivasi karyawan, dampak positifnya beberapa karyawan termotivasi untuk menunjukkan performa tinggi. Untuk dampak negatifnya, penurunan semangat kerja dan burnout pada karyawan yang tersisa.
Untuk aspek produktivitas, dampak positifnya yaitu fokus pada karyawan yang lebih produktif dan berpengalaman. Untuk dampak negatifnya yaitu penurunan produktivitas jangka panjang akibat kelelahan karyawan. Untuk aspek yang terakhir, kepercayaan terhadap manajemen. Dampak positifnya, manajemen dapat terlihat lebih fokus dan efisiensi. Untuk dampak negatifnya, merosotnya kepercayaan karena rasa ketidakadilan dan ketidakpastian begitu. Nah, tabel ini menunjukkan dampak positif dan dampak negatif dari PHK massal terhadap organisasi dan karyawan. Pada aspek struktur organisasi, PHK dapat menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Namun, pada sisi lain, pengurangan karyawan juga dapat menyebabkan kekosongan posisi yang mempengaruhi kelancaran operasional. Nah, peningkatan beban kerja bagi karyawan yang tersisa menjadi tantangan yang sangat besar dalam menjaga motivasi dan produktivitas jangka panjang. Selain itu, jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat mengarah pada penurunan kepercayaan terhadap manajemen. Begitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perubahan kebijakan insentif dan pengaruhnya terhadap karyawan. Nah, materi yang relevan untuk menganalisisnya yang sudah saya pelajari mengenai insentif dan kompensasi dalam organisasi. Setelah PHK massal ini, Shopee Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan insentif sebagai bagian dari strategi efisiensi biaya. Nah, kebijakan ini berdampak langsung pada motivasi dan kinerja karyawan yang tersisa. Untuk analisis dampak kebijakan dapat dilihat di tabel ini. Saya akan membacakannya. Jenis insentif. Insentif finansial, ada dua dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif dari insentif finansial yaitu dapat meningkatkan kepuasan jika diberikan dengan adil. Untuk dampak negatifnya, pemangkasan bonus dan tunjangan dapat menurunkan loyalitas dan motivasi karyawan. Jenis insentif yang kedua, pengukuhan non-finansial, ada dampak positifnya, yaitu memberikan rasa penghargaan bagi karyawan yang tetap bertahan. Nah, dampak negatifnya, ketika tidak disertai insentif finansial, pengakuan bisa terasa kurang berarti. Untuk jenis insentif yang ketiga, yaitu peluang pengembangan karir, dampak positifnya meningkatkan kinerja jangka panjang. Untuk dampak negatifnya, karyawan yang merasa tidak dihargai bisa mencari peluang lain yang lebih stabil. Nah, berikut hasil analisis dari dampak kebijakan insentif yang terhadap motivasi karyawan. Nah, tabel ini juga menunjukkan bahwa perubahan kebijakan insentif pasca PHK di Shopee Indonesia berdampak negatif terhadap motivasi, produktivitas, dan loyalitas karyawan. Pengurangan bonus dan tunjangan, peningkatan beban kerja tanpa kompensasi yang setara, serta kurangnya komunikasi yang transparan menyebabkan stres, burnout, dan peningkatan turnover karyawan. Nah, jika tidak diatasi, kondisi ini dapat menurunkan kinerja organisasi dan memperburuk citra perusahaan di mata tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang insentif yang lebih berimbang agar perusahaan tetap kompetitif dan mampu mempertahankan talentanya dengan baik. Namun, untuk sebelum lanjut ke kasus berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit untuk konsep insentif dan kompensasi dalam organisasi. Insentif itu merupakan faktor penting dalam menjaga memotivasi dan produktivitas bagi karyawan. Jadi, perusahaan memangkas insentif tanpa strategi yang jelas
dapat terjadi penurunan kepuasan kerja dan turnover yang tinggi begitu. Serta saya juga akan menjelaskan mengenai perbaikan masalah miopia dalam pengambilan keputusan. PHK dan pemangkasan insentif merupakan langkah jangka pendek untuk menghemat biaya. Namun, keputusan ini menyebabkan masalah jangka panjang seperti demotivasi, menurunnya produktivitas, serta meningkatkannya risiko kehilangan talenta terbaik. Nah, masalah etik dan pengendalian manajemen, perubahan insentif ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek etika seperti transparansi kebijakan dan komunikasi yang baik dengan karyawan. Jika pemotong dilakukan secara sepihak dan tanpa komunikasi yang jelas, dapat terjadi penurunan kepercayaan terhadap manajemen. Selanjutnya, peran pengendalian keuangan dalam keputusan PHK. Nah, keputusan PHK massal ini juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan perusahaan untuk melakukan pengendalian keuangan yang ketat. Nah, meskipun langkah ini bertujuan untuk mengurangi biaya, keputusan ini harus diambil dengan hati-hati karena dampaknya terhadap reputasi dan hubungan jangka panjang dengan karyawan. Masalah etik dalam pengendalian keuangan, keputusan PHK massal ini juga dapat menimbulkan masalah etik, terutama dalam hal transparansi dan komunikasi dengan karyawan. Pengendalian keuangan harus dipertimbangkan dengan baik agar tidak merusak nilai-nilai etis perusahaan. Berikut merupakan tabel analisis pengendalian keuangan dan etik PHK. Nah, aspek pengendalian keuangan, efisiensi biaya, dampak positifnya mengurangi beban biaya operasional, dampak negatifnya risiko merusak hubungan dengan karyawan dan reputasi perusahaan. Aspek yang kedua, keberlanjutan bisnis juga memiliki dua dampak, positif dan negatif. Memastikan kelangsungan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi dan dampak negatifnya, mengorbankan kualitas layanan dan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, aspek yang ketiga yaitu etika pengambilan keputusan. Dampak positifnya yaitu menjaga fokus pada kelangsungan finansial jangka panjang. Dampak negatifnya, pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan moral dapat menciptakan citra negatif. Nah, saya analisis dengan menggunakan materi yang sudah saya pelajari mengenai masalah etik dan dalam pengendalian keuangan. Nah, tabel ini juga menggambarkan pengaruh pengendalian keuangan dalam keputusan PHK. Keputusan untuk memotong biaya dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi beban biaya operasional. Tetapi pada sisi lain dapat merusak hubungan perusahaan dengan karyawan dan merusak reputasi. Nah, pengendalian keuangan yang terlalu fokus pada efisiensi biaya bisa mengorbankan keberlanjutan hubungan jangka panjang dengan sumber daya manusia yang sangat penting bagi kualitas operasional dan layanan perusahaan. Begitu. Untuk kesimpulannya, yaitu keputusan PHK massal di Shopee Indonesia merupakan respon terhadap tantangan ekonomi global dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Namun, langkah ini membawa dampak yang sangat signifikan terhadap struktur organisasi, motivasi karyawan, dan dinamika insentif. Nah, analisis berdasarkan materi kuliah eh, menunjukkan bahwa pengurangan tenaga kerja ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan bagi karyawan yang tersisa dan menurunkan produktivitas dalam jangka panjang. Selain itu, perubahan dalam kebijakan insentif beresiko menurunkan loyalitas karyawan. Dalam pengambilan keputusan, penting bagi perusahaan untuk mengintegrasikan strategi efisiensi dengan pendekatan etis dan berorientasi jangka panjang. Begitu. Berikut daftar pusaka yang saya ambil untuk menganalisis
kasus PHK di Shopee Indonesia. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis menggunakan materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Terima kasih.